Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun, Sampurasun, Hatur Nuhun. Yang terhormat jajaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati para pejabat daerah Jawa Barat, yang kami hormati para narasumber yang telah hadir, yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir di tempat yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada hari ini Jumat 2 Agustus 2024 kita semua dapat menghadiri acara dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2024. Boleh tepuk tangan yang paling meriah? Dan kami ucapkan selamat siang, selamat datang kepada hadirin yang berbahagia, yang telah hadir di tempat yang berbahagia, yang bertepatan di Aula Timur Gedung Sate. Dan berikutnya kita sama-sama akan beranjak kepada rangkaian talkshow pada siang yang berbahagia ini. Dan kami mohon dengan hormat barangkali untuk yang sudah hadir, nanti dapat mengikuti rangkaian acara yang kami sajikan. Dan nanti di akhir acara tentu kami akan ada beberapa hadiah yang kami persembahkan untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir di tempat yang berbahagia. Dan untuk rangkaian acara berikutnya untuk talkshow, izinkan kami mengundang untuk moderator dengan tema kanker paru dan tuberkulosis. Izin kami mengundang moderator yang kami hormati, Dr. Ferdian SPPD KPMK. Kepadanya disilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, selamat siang, selamat. Ya, kita lanjutkan untuk acara talk show kita hari ini. Dan rupanya campuran nih, ada anak, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Kita panggil saja narasumber kita satu-satu ya. Narasumber pertama kita yaitu Dr. Hendarsya Suryadinata. Beliau adalah spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi dan saat ini berdinas di Hasan Sadikin. Kita panggil saja Dr. Hendarsya, Dr. Bram. Ya, selanjutnya ada dari Ketua Tim Kerja P2PM Dinkes Provinsi Jabar yaitu Pak Yudi Kaharudin. Silahkan Pak Yudi. Selanjutnya yaitu Ibu Betty Weri Yolanda Nababan yaitu Direktur PR Komunitas Konsorsium Penabulu STPI. Silahkan. Ya mungkin untuk memulai talk show ini kayaknya mungkin kita minta mereka memperkenalkan diri kembali kali ya. Kepada Dr. Hendarsya mungkin bisa cerita dulu siapa beliau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendarsya Suryadinata. Kalau nyari ke RSAS kayaknya nggak akan hafal, perawat juga, tapi taunya adalah dengan panggilan Bram. Nama syuting gitu. Nah, kebetulan saya sebagai ASN Kementerian Kesehatan yang ditugaskan di Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Divisi Respirologi dan Kritis Respirasi. Nah, di
divisi kami itu yang diberikan tanggung jawab untuk beberapa penyakit, diantaranya adalah penyakit-penyakit paru, diantaranya adalah TB dan kanker paru yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Ya, betul. Kita akan bicara dua penyakit untuk saat ini, yaitu tuberkulosis dan kanker paru ya. Oke, berikutnya kita persembahkan kepada Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Khwarudin. Sekarang diberikan amanah sebagai ketua tim penyakit menular. Yang tadi kita ada 9 penyakit, salah satunya adalah TBC. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi. Silakan Bu Betty. Ya, selamat siang untuk kita semuanya. Ini wajahnya masih bahagia semua Masih ini ya. bahagia, Semoga benar. habis kita nggak ngantuk. Ya, perkenalkan salam sehat buat kita semua ya. Saya Betty Nababan, saat ini dipercayakan sebagai National Program Director untuk PR Konsorsium Pena Bulu STPI, yang mana PR itu adalah kita menerima dana sebagai prinsipal ya, sebagai penerima yang utamanya di atasnya untuk uang dari Global Fund untuk mendukung eliminasi TBC di Indonesia, yang mana uang ini digunanya adalah untuk mendorong, memberdayakan komunitas untuk terlibat aktif mendukung eliminasi TBC di Indonesia, mendukung timnya Mutiara juga, para stakeholder yang hadir yang tadi pagi. Jadi bagaimana itu yang mandat itu yang diamanahkan kepada kami, dan saya juga membawa banyak sekali ya tim saya ya, itu ibu-ibu seragam salah satunya ya yang penggerak di depan. Jadi kita ada untuk dari mulai menggerakkan masyarakat, meningkatkan awareness, kepedulian masyarakat terkait TBC, bahkan juga mendampingi pasien-pasien yang TBC, dan juga kita membantu meningkatkan teman-teman organisasi penyintas TB untuk mereka bisa berdaya dan membantu program TBC di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Betty. Jadi Bu Betty itu tidak hanya mendampingi pasien yang sedang berobat ya, tapi juga yang sudah sembuh, terutama Ya. pasien TB resisten obat, betul ya? Iya, pasien-pasien TB survivor itu kita berdayakan untuk mereka bisa menjadi pendamping pasien-pasien yang saat ini terutama untuk TB RO. Jadi seperti peer supportnya. Betul. Ya, betul. Karena pada prinsipnya kalau kita tahu bahwa tuberkulosis itu kan satu menular gitu. Kalau menular berarti kita harus bisa mencegah. Dan biasanya juga dalam pengobatannya itu pasien tuberkulosis suka merasa terstigma, betul ya Bu Betty? Ya. Mungkin Bu Betty Betul. bisa. Jadi kami banyak sekali menemukan kisah-kisah ya, bagaimana di masyarakat tuberkulosis ini masih dianggap sebagai penyakit kutukan, penyakit yang ya seperti itulah. Jadi yang kalau ayahnya kena pasti anaknya kena gitu ya. Nah, banyak mitos seperti itu. Jadi kami juga menjumpai ada anak sekolah ya, karena ini sekarang Hari Anak Nasional. Dia tidak boleh masuk sekolah karena dia sakit TBC. Ya, Makanya kenapa kami sebagai komunitas juga mendorong bekerja sama dengan stakeholder, salah satunya Dinas Pendidikan, supaya anak-anak yang sakit TBC berhak mendapatkan haknya. Kalau dia sudah menjalani pengobatan minimal 2 minggu sampai 1 bulan, teratur, didampingi, harusnya dia boleh dapat kesempatan untuk bisa masuk sekolah lagi, dan supaya anak-anaknya ini tidak distigma gitu. Jadi itu masih terjadi di lapangan, dan salah satu itu tugas kami. Seperti itu. Sebetulnya juga selain tugas dari Bu Betty, mungkin juga tugas dari Pak Yudi nih. Karena stigma itu kan kita harus bisa potong gitu nih. Caranya mungkin gimana Pak Yudi ke depannya? Terima kasih. Jawa Barat ini dengan penduduknya lebih dari 50 juta dan kita penyumbang terbesar TBC di Indonesia. Memang betul tadi kaitan dengan stigma ini sangat luar biasa di masyarakat, bahwa TBC ini stigmanya adalah penyakit orang miskin. Itu yang paling banyak kita dengar, dan masyarakat kita nggak mau disebut orang miskin. Nah, ini yang jadi permasalahan, sehingga dengan stigma ini penemuan kasus kita sudah banyak, tetapi untuk bisa mengakses obat atau mau minum obat, karena stigma dia tidak mau minum obat karena takut ketahuan oleh tetangganya, oleh keluarga besarnya, sehingga kalau ketahuan nanti nggak diajak botram, nggak diajak arisan, nggak diajak pengajian yang pakai seragam, seperti itu.
Jadi takut mereka ketahuan karena kaitan dengan stigma tadi. Siap. Kalau misalnya kan kita udah tahu nih bahwa stigma tersebut adalah tadi udah dijelaskan juga oleh Bu Betty bahwa pengobatan kalau udah jalan 2 minggu kita juga sebetulnya udah bisa penularannya udah mulai minimum gitu. Sebetulnya itu yang harus didiseminasi ya Pak Yudi ya. Jadi saat ini kita terus-menerus melakukan edukasi kepada masyarakat, tentunya dengan melibatkan seluruh lintas sektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan seperti Muslimat NU, Aisyah, Perdaki, banyak yang kita libatkan untuk bagaimana memberikan informasi, memberikan edukasi tentang TBC ini. TBC kan bisa disembuhkan. Nah, ini yang terpenting. Jadi kita terus-menerus supaya stigma di masyarakat ini saat ini nanti kita bisa turunkan, minimalisir lah, seperti itu istilahnya. Terima kasih. Ya. Nah kalau mengenai tuberkulosis, tadi kan udah dikatakan nih bisa disembuhkan. Nah topik kali ini kan talk show kali ini tidak hanya membahas tuberkulosis tapi juga penyakit paru yang lain. Dan kita juga pengen tahu dong mungkin dari Dr. Hendarsya bisa cerita mengenai tuberkulosis itu gejalanya apa dan seperti apa gitu. Silakan Dr. Hendarsya. Ya. Terima kasih Dr. Jadi tuberkulosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Dan itu adalah bukan hanya penyakit paru, tapi penyakit sistemik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa kena dengan tuberkulosis. Hanya tiga itu aja ya, 3 organ yang tidak terkena TBC. 1, kuku, 2, rambut, yang ketiga gigi. Jadi saya nggak ada cerita sana, Bu, kunaon teu damang naon. TBC wawas teu aya gitu ya. TBC rambut teu aya gitu. Tapi semua bisa. Selaput otak bisa, ke otaknya bisa, mata bisa, kulit, liver, usus segala macam bisa. Cuman yang paling banyak adalah TBC paru, dan itu yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena menular. Kalau yang TBC lain tidak menular gitu. Tapi penularan lewat apa? Lewat airborne, lewat percikan dahak yang dia bisa terbang kemana-mana dengan ukurannya yang sangat kecil. Nah, gejalanya apa? Yang harus diketahui itu adalah semua TB dimanapun adanya. Kalau anak-anak kan kebanyakan di kelenjar ya, kakacangen disebatna teh TBC lymphadenitis TB. Nah, itu gejalanya adalah ada pembesaran. Kalau TBC pada paru gimana? Batuk-batuk lebih dari 2 minggu. Kalau sudah lanjut bisa batuk darah, sesak, kemudian penurunan berat badan, keringat malam, dan lain-lain. Nah jadi hal ini pun jangan lupa gejala-gejala TBC paru itu menyerupai juga gejala kanker paru. Nah, menyerupai. Kanker paru juga sama, berat badan turun, kemudian batuk berdarah, sering berkeringat, terus ekspektoransia, produksi sputum atau dahaknya tuh banyak pagi-pagi gitu. Jadi mirip-mirip gitu. Nah, dengan ada program yang tadi disampaikan itu, kan ada ini ya, akan ada screening. Dengan cara apa? Dengan disediakan alat portable ronsen. Itu yang harapannya itu bisa menjaring pasien-pasien yang dengan keluhan-keluhan seperti itu bisa ketahuan. Nah, apakah ini benar-benar TBC atau mungkin takutnya yang lebih berat, misalnya kanker paru. Nah, yang tadilah mulai disosialisasikan adanya portable fototorak ya, ronsen dada yang mungkin nanti bisa diakses oleh masyarakat kita sampai tingkat puskesmas. Harapannya seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau misalnya kita nanti bisa mengakses layanan-layanan kesehatan yang lebih canggih dan lebih terdistribusi merata, itu pasti oke banget nih. Ya Pak Yudi ya, mungkin Pak Yudi kita rencananya selanjutnya gimana nih untuk portable ronsen ini ke depannya? Ya. Satu, kita nih Bapak dan Ibu, kita punya target nih. Punya target eliminasi TBC di tahun 2030. Untuk mencapai target itu, 1, temukan kasusnya sebanyak-banyaknya. Nah, dengan penemuan kasus, salah satunya adalah dengan deteksinya
dengan Ya, X-ray. betul. Nah, seperti itu. Kita ada yang disebut dengan active case finding atau penemuan kasus secara aktif. Itu biasanya sekarang kita sudah sering kita lakukan oleh teman-teman di puskesmas. Itu dilakukan screening, wawancara, tanda gejala. Tadi yang punya tanda gejala kita lakukan pengambilan dahak, yang tidak punya tanda gejala di X-ray. Biar nanti bisa terlihat. Saya kira X-ray ini terutama yang portable ini akan kita pakai supaya lebih masif dalam penemuan kasusnya. Karena tadi kalau kita ingin menyelesaikan TBC khususnya di Jawa Barat, temukan kasusnya sebanyak-banyaknya. Kita obati, itu udah memutus penularan TBC-nya. Seperti itu. Ya, makasih Pak Yudi. Jadi temuin kasusnya secara aktif. Ya. Dengan alat canggih yang baru ini kita bisa lebih banyak lagi mendeteksi, gitu kan ya. Nah setelah terdeteksi kita kasih obat dan ya tadi sudah dijelaskan juga bahwa kita harus mencegah stigma supaya pasiennya mau berobat semuanya gitu. Jangan sampai udah kita deteksi, kita udah bilang bahwa ini bisa disembuhkan, tapi pasiennya malah nggak mau berobat gitu. Ya. Terus mungkin dari Bu Betty sendiri ada gak hal-hal yang kayak saat pendampingan pasien sedang berobat, ada gak hal-hal yang mungkin menarik atau yang sulit gitu yang pernah ditemukan Bu? Oke, sebenarnya kalau mau pendampingan pasien itu yang pertama kalau dari pengalaman kami adalah bagaimana apapun yang terjadi, keluarga adalah pendamping yang paling efektif. Pasien itu akan semangat sembuh ketika ada dukungan dampingan dari keluarga. Nah, hanya biasanya kami akan mengatakan kalau keluarganya tidak ada, barulah kita akan menyediakan tenaga kader. Bukan begitu Ibu-Ibu? Ya. Tapi tetap keluarga lah yang harus kita edukasi. Karena dia yang akan mendampingi apalagi pasangan ya. Misalnya dia seorang suami maka istri atau istri atau suami atau ya orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Seperti itu Pak. Kemudian itu tadi juga salah satunya adalah pengalaman kami ketika tenaga kesehatannya itu sangat ramah kepada pasien ya, itu pasien itu juga semangat gitu karena dia melihat hubungan yang baik antara petugas kesehatan. Jadi sekarang itu kita ada istilah patient center approach ya. Jadi layanan yang berpusat pada pasien. Nah itu juga salah satu yang membuat pasien itu juga semangat menjalani pengobatan ya. Kemudian ya itu tadi saya rasa memang fasilitas juga kayak saat ini juga obat TB sudah gratis ya. Nah itu juga sebenarnya salah satu juga yang meningkatkan juga pasien. Karena gini, orang sakit itu dia sudahlah tidak punya kekuatan untuk bekerja. Kemudian dia juga harus pergi, transport itu kan tidak murah ya. Harus beli obat. Nah ketika kita sudah menjamin, kita sudah mendekatkan bahkan layanan. Kayak sekarang kita senang sekali ya kayak TBRO, itu pasien tidak harus dari kabupaten A ke kabupaten B mencari rumah sakit. Waktu segala macam sekarang sudah dilekatkan ke puskesmas. Nah puskesmas itu kan adalah tempat yang memang terdekat ya dengan masyarakat. Nah itu juga cukup membantu. Jadi saya rasa hal-hal seperti itu kerja bersama itu perlu harus kita kuatkan. Gak cukup hanya dari kader, dari nakes semuanya itu memang harus bergeraknya sama-sama. Ya, maka benar. kita akan beres semuanya TBC. Jadi kita tugasnya itu bukan cuma dari kesehatan ya, cuman seluruhnya harus bergerak bersama untuk eliminasi tuberkulosis di 2030 ya. Tapi tadi yang tadi saya highlight dari perkataan Bu Betty yaitu family come first ya. Itu Family paling come first utama. ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang lagi kena musibah dalam bentuk sakit tuberkulosis ya idealnya harus disupport bukannya malah ditinggalkan atau dibiarkan. Gitu ya Bu Betty ya. Iya. Terus untuk audiens mungkin ada pertanyaan teman-teman? Ya ada, silahkan. Nanti sebut namanya dan ditujukan ke siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mimin, saya di komunitas STPI. Saya mau bertanya kepada Bapak dari Hasan Sadikin. Dr. Handasya, ya. Iya, yang masalah TBC paru
sama TBC apa TBC di luar kanker, kanker. kanker TBC. Kan itu hampir kanker paru maksudnya. Kan itu sama ya, gejalanya pun sama. Nah, kalau seandainya kita menemukan di masyarakat ada yang seperti itu kan kadang-kadang mungkin semua juga tahu masyarakat di kita kalau ada yang kena TBC itu seolah-olah menemukan aib. Kita sebagai kader yang datang pun seperti ngumpet atau kucing-kucingan seperti itu. Nah, kita sebagai kader yang ingin datang kadang-kadang seperti musuh lah gitu ya sama masyarakat. Saya pernah menemukan yang seperti kanker gitu. Waktu itu saya datang ke rumahnya. Saya sudah ditolak sebenarnya, tapi saya berusaha untuk datang. 3 hari kemudian ternyata si bapaknya meninggal. Nah, yang saya tanyakan, apakah saya boleh mendatangin keluarga pasien yang meninggal itu? Kalau yang tetangganya saya sudah datang. Tapi kalau keluarganya karena dulu dia tetap tidak mau, saya harus seperti apa? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Nanti kita coba cari jawabannya ya. Silahkan Dokter Ya, Narsi. Mangga. Terima kasih. Terima kasih atas usahanya Ibu ya. Udah ini sudah mencoba untuk mendampingi, udah berusaha gitu ya. Walaupun memang ditakutin Bu ya. Tapi Ibu tetap berusaha gitu ya sampai pasiennya meninggal gitu ya. Itu hal lain lah itu mah ya. Tapi sebetulnya Bu gini, jadi bisa aja. Jadi kalau ada beberapa risk factor, ada beberapa faktor risiko yang bersamaan antara kanker paru dengan TBC Bu. Misalnya gini, kebiasaan di kita merokok. Perokok kita itu di atas 80 juta Indonesia itu. Dan yang aktifnya itu adalah yang aktif sama yang pasif gitu ya. Yang pasif itu sekitar berapa ya? Pokoknya bedanya dikit lah, sekitar 2,5 juta. Jadi yang pasifnya itu yang aktifnya lebih banyak, yang pasifnya yang 2,5 juta. Jadi oleh karena rokok jelas berhubungan dengan semua kanker yang ada pada manusia. Jadi faktor risiko. Salah satunya yang paling besar adalah kanker paru. Apakah rokok berimbas kepada TBC? Berimbas Bu. Jadi rokok itu salah satunya Bu ya. Selain yang menyebabkan kanker dan segala macam, dia akan melemahkan sistem pertahanan mekanik yang ada pada saluran napas kita. Sepanjang saluran napas kita itu ada seperti bulu Bu, namanya pili yang selalu menolak virus, bakteri, segala macam, kotoran, debu dan segala macam. Itu pada orang perokok itu lumpuh. Itu kita kehilangan barir mekanis di sana. Dan kalau ternyata kita terkena apapun, salah satunya mungkin TB, itu akan dengan mudah masuk Bu. Karena barir mekaniknya itu tidak ada. Jadi itu imbasnya lumayan gitu, kebiasaan merokok yang di bangsa kita itu. Belum selain terhadap kanker, juga terhadap TBC. Nah, pada kasus yang Ibu hadapi itu gitu ya, kita masih belum tahu nih, apakah dia meninggalnya, almarhum itu meninggalnya karena TBC yang sudah berat, bisa Bu. TBC itu bukan hanya ringan-ringan, ada yang disebut dengan critical ill TB. Jadi yang darurat TBC, diantaranya apa? Selaput otak, meningitis TB, perikarditis, selaput jantungnya kakeum Bu. Nah itu teh termasuk gawat darurat. TBC adrenal, darurat gitu ya. Jadi ada beberapa yang darurat yang bisa menyebabkan kematian secara segera. Nah tapi masih mungkin juga Bu, pada usia tua mungkin ada kanker Bu. Bisa jadi juga, masih mungkin juga bahwa itu adalah kanker. Nah bedanya nanti kanker itu kan tidak menularkan Bu, tapi kalau yang TBC menularkan gitu. Jadi kalau misalnya masih curiga di antara dua, sebetulnya tidak ada salahnya kalau Ibu melakukan pendekatan terhadap keluarga yang dekat-dekat segala macam, biar tidak kejadian lagi. Kalau ternyata TB kan bisa segera diobatin Bu. Jadi yang kontak dengan sekeluarga itu disarankan aja untuk itu, untuk screening gitu sama ibu yang dekat gitu ya, supaya apa? Supaya
kejadian ya tidak yang serupa tidak dialami oleh yang lain gitu. Itu mungkin Bu yang bisa dilakukan sama Ibu pendekatannya. Ya, jadi ibunya boleh tetap mendatangi keluarganya sebetulnya Bu ya. Dan kita approach dari sudut pandang bahwa kalau misalnya ini tuberkulosis, ya minimal keluarganya bisa kita kasih terapi pencegahan atau apa ya. Terus saya juga tertarik mengenai faktor resiko nih. Tadi dibilang rokok ya, rokok kita itu yang terbaru gitu. 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya, bahwa nggak boleh diketeng sekarang nih. Kalau di situasi Jawa Barat gimana nih Pak Yudi untuk rokok? Jadi kalau di Jawa Barat kaitan dengan rokok, kita ada yang disebut dengan KTR ya, kawasan tanpa rokok. Nah, itu seluruh kabupaten kota itu sudah mempunyai aturan untuk itu. Tetapi yang sering kali kita berikan edukasi adalah jangan sampai anak-anak merokok. Betul. Tapi karena orang dewasa kita berikan juga edukasi, tetapi ya rokok mungkin pilihan ya. Tapi kalau anak mutak nggak boleh. Ya. Itu kita sudah punya satu komitmen bahkan dengan perusahaan rokok. Jadi mereka juga membantu melakukan edukasi, anak tidak boleh merokok. Nah, itu seperti itu. Jadi mungkin kalau kita sering taunya mungkin kayak zaman dulu, mungkin zaman dulu dan zaman sekarang ya, rokok itu iklan hanya boleh di atas 10 malam misalnya ya kan ya. Atau misalnya kawasan bebas, misalnya di sekolah itu nggak boleh 200 meter atau berapa ratus meter nggak boleh ada yang jualan rokok di sana, betul deh Pak ya? Ya betul. Ini menyambung yang pertanyaan Ibu tadi, sebetulnya kita juga di kesehatan ada yang disebut dengan kegiatan investigasi kontak. Investigasi kontak itu yang tadi yang pencarian kasus secara aktif dari yang positif TBC itu kontak serumahnya harus kita lakukan tes. Ya, kontak eratnya siapa kita lakukan tes. Kalau hasil tesnya dia positif TBC, obati sesuai standar. Kalau dia negatif, berikan TPT namanya, terapi pencegahan tuberkulosis. Nanti akan memberikan pelindungan selama 5 tahun. Dan logistiknya kita siap dan itu gratis, seperti itu. gratis, ya. Nah untuk ini saya lempar lagi ke audiens ya. Di sini mungkin ada gak teman-teman yang pernah menderita tuberkulosis? Ada yang pernah menderita? Alhamdulillah. Ada. Boleh dikasih mic? Boleh cerita gak waktu selama pengobatan bagaimana? Ayo. Sebutin nama dulu ya. Ya Dok, nama saya Dewi. Saya pernah sakit TBC-RO Dok. Terus tuberkulosis resisten obat. Resisten obat, pengobatan 2 tahun, disuntik 8 bulan. Terus apa lagi ya? Selama berarti kalau misalnya tuberkulosis masih zaman suntik, berarti yang tuberkulosis yang awal-awal betul ya? Betul, yang awal tahun 2012 dan ketika saya terdiagnosa waktu itu belum ada obatnya di Jawa Barat. Wah, ini challenge full sekali ya. Silahkan cerita Bu Dewi. Ini yang menarik itu Dokter Teh Dewi Ya, tentang Dok. efek samping nih yang pernah dialami. Oke, Itu yang efek menarik sampingnya banyak Dok. Waktu awal pengobatan memang waktu itu belum dijelaskan efek sampingnya seperti apa. Tapi yang Dewi rasain waktu itu ada mual, ada sakit kepala, ada telinga berdengung, halusinasi, terus sakit di persendian, kulit kering, rambut rontok, banyak banget ya. Kulit jadi, kalau eksotis sih enggak, tapi jadi kering banget. Terus apalagi ya, diare waktu awal-awal, diborong ya Doknya. Terus apalagi ya, nggak bisa konsentrasi. Jadi kalau misalkan ngobrol dengan orang, sebenarnya tahu jawaban apa, tapi ketika mau menyampaikan loading, kayak habis kuota gitu Dok. Gitu ya. Iya bener Ibu, habis kuota gitu. Jadi saya tahu jawabannya, tapi kayaknya loading, kuotanya belum nyampe, habis gitu ya. Jadi terus
pernah almarhum bapak saya dulu bilang gini, Teteh kenapa minum obat ini Teteh jadi oon, gitu. Tapi emang bener ya, tapi alhamdulillah enggak, sekarang udah enggak oon lagi. Karena udah sembuh, kumannya udah mati gitu kan. Itu, terus waktu awal-awal kalau saya sih orangnya yang ya udahlah mungkin ini efek samping obat. Tapi dokter tuh, Bu Dewi kenapa minum obat ini, obatnya diminum enggak, kok enggak ada reaksi apa-apa. Kata siapa dong banyak gitu. Nah setelah dokter tanya baru saya bilang, bahwa efek samping obat tuh yang tadi saya sebutkan. Oh, padahal dokter tuh lagi menunggu gitu efek apa yang saya rasakan karena kebetulan saya kan pasien yang pertama diobatinnya untuk RO gitu. Jadi mungkin dokternya lagi menunggu efek apa aja gitu. Nah, sayanya adem-adem aja gitu, dia menikmati gitu ya. Menikmati, tapi setelah ditanya sama perawat dan dokter ternyata murudul dok gitu, banyak pisan gitu. Yang halusinasi apa Bu Dewi? Kalau Dewi halusinasinya Dewi sih sebenarnya orangnya penakut ya, jadi jujurnya saya penakut. Tapi ketika saya minum obat, saya jadi pemberani. Pemberani dalam artian, kalau misalkan di ruangan ada yang menemani dok, ada yang menemani itu saya seneng. Itu, jadi kayak kalau di rumah lagi sendiri ada yang menemani, bukan keluarga gitu ya, saya seneng. Itu, terus lagi sama seneng dok, kalau sekarang mah kabur dok. Terus sama kalau tiap malam saya harus mengeluarkan air mata. Kalau saya tidak mengeluarkan air mata, asa ngeganjel gitu. Tapi kalau saya udah ngeluarkan air mata kayaknya ngemplong enak gitu. Kayaknya bahagia gitu. Padahal nggak lagi sedih. Itu efek yang untuk ke sikloserinnya, dari sikloserinnya. Betul. Oh ya. Iya. Kan ada kalau nanya-nanya yang itu kan ada beberapa ya yang aneh-aneh halusinasi nanti. Jadi ada yang loncat, ada yang halusinasi dengar. Jadi ada pasien yang loncat dari lantai 2. Ketika saya tanya, Pak, kunaon loncat? Ngetes ilmu kata saya teh. Enggak dok, ada yang nyuruh saya. Ada yang nyuruh saya. Jadi dia ada yang membisikkan gitu ya. Halusinasinya itu. Tapi yang satu lagi yang saya menakutkan, yang paling menakutkan. Bapak-bapak usia muda halusinasinya aneh. Setiap melihat perempuan muda merasa itu istrinya. Wah itu bahaya. Harus dicangcang itu ya. Kalau yang seperti itu. Itu mendompleng efek samping gitu. Iya Pak. Makasih Bu Dewi. Kita berikan aplaus buat Bu Dewi. Penyintas pertama ya. Jadi tadi yang Bu Dewi ceritakan adalah tuberkulosis resisten obat ya. Jadi mengenai gejala efek samping mual, terus berdenging dan lain-lainnya itu adalah efek samping untuk tuberkulosis resisten obat yang dengan pengobatan awal ya, yang pengobatan sampai 2 tahun dan masih disuntik 6 bulan. 6 bulan pertamanya disuntik pantatnya kiri kanan bolak-balik ya. Jadi Bu Dewi kalau dilihat mungkin banyak tusukan di pantat kanan dan kiri waktu itu ya. Nah, tapi sekarang pengobatan tuberkulosis itu sudah lebih cepat untuk yang tuberkulosis resisten obat. Makanya kemarin habis ada kampanye ya Bu Betty ya, kita kampanye untuk resisten obat yaitu pengobatan 6 bulan dan lebih cepat. Dan mungkin saya pertanyaan untuk Bu Betty nih terkait penyintas yang sembuh, terus habis itu kan Bu Betty pasti punya pengalaman nih untuk merekrut menjadi anggota mungkin ya Bu ya. Nah, ceritanya Teh Dewi tadi itu adalah salah satu itu yang dialami oleh pasien-pasien dan memang komunitas sendiri mendukung untuk melibatkan teman-teman penyintas ini untuk mereka bisa menjadi pendamping peer support untuk pasien-pasien yang baru. Karena terkadang kalau kita tidak pernah mengalami itu, kemudian ada pasien mengeluh ini, dia akan bilang, dokter enak ngomong kayak gitu karena dokter nggak ngalami. Atau ibu enak ngomong gitu karena ibu nggak ngalamin. Ini saya yang ngalamin. Nah makanya kenapa salah satu teman-teman penyintas ini kami berdayakan untuk mereka bisa menjadi peer support buat teman-temannya. Karena mereka yang pernah merasakan dan mereka yang sudah melalui fase itu. Jadi ketika nanti ketika si pasien bercerita misalnya dia mengeluh A, B, C, maka ini akan menjadi penguatnya. Nah sehingga memang di teman-teman di komunitas sendiri saat ini ada teman-teman ya, ada Pak Budi ya dengan Pop TB-nya, ada Teh Dewi dengan terjangnya ya di Jawa Barat. Itu memang kita kerjasama juga, kita libatkan mereka untuk menjadi peer support. Kalau mereka nanti kita latih,
Jika memang mereka mampu, bahkan mereka bisa menjadi manajer kasus. Beberapa MK kami itu adalah penyintas TBC sebelumnya, seperti itu. Kemudian kita juga ajar mereka untuk membuat organisasi mereka sendiri, penyintasnya. Jadi ya mereka yang mengalami, mereka yang merasakan, mereka tahu seperti apa. Jadi lakukan buat teman-teman penyintas dan dalam setiap kegiatan-kegiatan juga kita melibatkan mereka ya. Kayak tadi misalnya testimoni kalau ada yang mengalami menceritakan itu akan beda ya, spiritnya itu akan beda gitu. Ke pasien juga sama, kalau kita terjunkan ke pasien untuk pendampingan adalah orang-orang yang sudah pernah mengalami sakit yang mereka alami. Maka itu akan beda spirit untuk komunikasinya, engagementnya itu akan lebih beda gitu. Jadi ya itu tadi, jadi sekarang kami sangat membuka pintu buat teman-teman penyintas yang sudah berhasil minum obat, kalau memang mau join dengan komunitas, terlibat, ayo sama-sama kita rangkul mereka. Seperti itu. Wah, energinya kuat banget ya, jadi kedepannya akan lebih baik ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, untuk karena ini sesi talk show, tadi udah ada dua hal yang saya lempar ke audiens ya. Kita ada lagi mungkin dari narasumber ya. Ya, mungkin ini informasi buat Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini dan juga nanti bisa diinformasikan. Di Jawa Barat ini sudah banyak dari Januari sampai dengan Juni TB resisten obat itu sudah temukan di masyarakat itu 1.600-an lebih. Tetapi yang baru mau mulai pengobatan itu baru sekitar 900-an. Jadi masih ada 600-an orang yang sudah TB resisten obat ini belum mulai pengobatan. Nah, ini menjadi resiko dan potensinya adalah menularkan TB resisten obat, tidak lagi TB yang biasa gitu. Karena dari data yang 1.600 itu 66% TB RO-nya adalah primer. Iya. Jadi artinya di Jawa Barat sudah terjadi penularan TB resisten obat ke TB resisten obat. Nah ini mungkin di sini ada ibu-ibu kader, ada juga masyarakat. Ini juga sebagai bahan kita untuk bagaimana kita mempunyai rasa takut terhadap TBC sehingga kita akan mencoba untuk mencegah. Dengan apa? Contoh misalnya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu yang kita harapkan Bapak dan Ibu. Terus juga dengan apa? Kalau ada tanda gejala, segera datang ke fasilitas kesehatan. Nah, jangan sampai nanti nunggu parah baru datang, tidak seperti itu. Jadi ada tanda gejala, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat dari rumah. Contoh mau puskesmas, silakan. Rumah sakit, klinik, dokter praktek mandiri, mangga. Kita sudah di Jawa Barat itu Bapak dan Ibu 5.200-an lebih fasilitas kesehatan yang sudah bisa menanggulangi TBC. Tapi kalau untuk TB resisten obat, kita baru mempunyai 34 rumah sakit yang bisa memberikan layanan TB resisten obat dan 30 puskesmas yang lagi terus dikembangkan kaitan dengan pengobatan yang dokter tadi sampaikan, dengan pengobatan yang lebih cepat dan tidak banyak jenis obatnya. Ya, betul. Seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Yudi. Mungkin dari Dr. Hendarsya ada tambahan, mungkin tadi ya ada TB resisten obat tapi yang primer gitu ditularkan oleh pasien dengan tuberkulosis resisten obat tersebut gitu. Silakan. Ya betul, tadi besaran masalahnya udah disampaikan sama Pak Yudi gitu ya. Kebetulan nih di sini kan banyak kader ya, kemudian ibu-ibu, kemudian ada anak-anak gitu ya. Harapannya gitu ya, ibu bapak sekalian yang hadir saat ini bisa menjadi ini, bisa menularkan di sekitar komunitas masing-masing gitu ya. Jadi kalau ternyata ada gejala-gejala yang mengarah ke dua hal tersebut gitu ya, baik TB maupun ke arah suatu kanker paru yang gejala melibatkan paru-paru gitu ya, batuk-batuk lama gitu ya, sering sesak napas, sering ada demam, berat badannya makin turun segala macam. Kan kita belum bisa membedakan tuh apakah kan mirip-mirip ya antara TB paru dengan kanker paru tuh. Jadi baiknya ibu bapak sekalian yang di sini bisa menyebarkan ke komunitasnya. Jadi mengarahkan untuk yang dengan keluhan-keluhan seperti itu
bisa disarankan tadi yang kata Pak Yudi gitu ya. Apakah ke puskesmas, mau ke DPM atau ke rumah sakit silahkan gitu. Jadi biar ketahuan dari awal gitu. Jadi jangan sampai nunggu udah berat mah repot. Jadi kayak cerita ibu yang tadi gitu, keburu meninggal. Nah kalau dari awal seperti penemuan kasus kanker paru ya, kalau ternyata pada stadium awal itu angka kesembuhannya tinggi. Dalam 5 tahun itu bisa bertahan masih di atas 9 orang dari 10 orang yang terkena kanker paru. Kalau yang stadium awal itu bisa selamat. Tapi kalau yang sudah stadium 4 itu hanya sekitar 3 dari 10 orang yang selamat gitu. Nah hal-hal yang seperti ini itu penting, deteksi dini itu penting. Nah disinilah peran ibu bapak sekalian yang hadir di sini gitu ya, bisa menjerat itu gitu ya. Jadi bisa mengumpulkan itu tuh yang keluhan-keluhan seperti itu, ayo digiringkan ke puskesmas, ke DPM, ke dokter praktek mandiri atau kemana, suruh berobat segala macam biar ketahuan gitu. Biar kalau ketahuan, kalau TB berarti kan kita bisa mencegah progresivitas dari penyakitnya, bisa juga mencegah penularan ke yang lain. Itu imbasnya gitu. Jadi lingkungan sekitar penderita tersebut itu akan lebih aman gitu. Dan itu akan mungkin bisa berimbas terhadap ibu atau keluarga ibu sekalian gitu. Kita nggak pernah tahu. Karena penularan TB itu kan sangat mudah sekali kayak COVID kayak seperti itu. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan COVID sebetulnya jauh lebih tinggi penularan TB sebetulnya dibandingkan dengan COVID. COVID aja udah menakutkan apalagi TB sebetulnya. Itu kalau pesan dari saya. Ya, terima kasih juga Dokter Hendarsyah. Jadi kalau warning sign-nya mungkin batuk ya, batuk lebih dari 2 minggu lah ya. Jadi kalau ada dari teman-teman sekalian nanti dibawa pulang ilmunya. Kalau ada pasien atau teman anggota keluarga yang batuk lebih dari 2 minggu itu warning sign buat kita semua ya. Apalagi bila disertai dengan gejala-gejala berat badan turun dan nyeri dada dan lainnya. Ya oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk pada narasumber. Saya coba simpulkan ya, jadi mungkin dok ya, ada satu ini titipan Bapak dan Ibu dari Ibu Kadis. Ya silakan. Jadi di Jawa Barat ini kita sudah punya inovasi yang disebut dengan Geber Si Jumo. Gerakan bersama Si Jumo. Ya. Apa itu Si Jumo? Literasi Si Jumo ini stunting, imunisasi, juru pemantau jentik untuk DBD, dan pengawas menelan obat untuk TBC. Kenapa Geber Si Jumo ini kita libatkan siswa, anak SMP, SMA, supaya bisa mengingatkan jadi pemantau jentik di rumah untuk DBD. Jadi teman-teman siswa di sini dengan berbekal baterai, penampungan airnya dilihat, kalau ada istilahnya jentik atau utak-utak kayak gitu, nah diinformasikan ke ibu bapaknya supaya dikuras dan disikat. Terus kalau di keluarganya ada yang sakit TBC harus diingatkan supaya untuk minum obat, jangan lupa minum obatnya setiap harinya. Akan berbeda kalau diingatkan sama orang lain dan diingatkan sama anaknya, seperti itu. Kalau sama orang lain mungkin jadi emosi gitu kan. Nah, tapi kalau sama anaknya saya kira enggak. Nah atas dasar itu Geber Si Jumo ini kita terus edukasikan kepada seluruh masyarakat khususnya di Jawa Barat. Itu dok. Iya, makasih Pak Yudi. Mungkin butuh maskotnya kali ya, Geber Si Jumo itu ada. Seperti apa gitu. Ya. Bahkan kita ada e-komik namanya. Nanti kita share komiknya. Siap, seperti ditunggu ya Pak ya. Oke, kalau begitu saya tutup ya acara ini, talk show. Kita ucapkan terima kasih dan tepuk tangan yang meriah buat para narasumber kita semua. Ya, saya tutup. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dokter, luar biasa tentunya penjelasannya, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan yang paling hangat tentunya untuk narasumber kita dan juga tentunya moderator yang telah menyampaikan dengan begitu jawabannya dengan jelas dan juga banyak edukasi untuk masyarakat yang hadir pada siang yang berbahagia ini.